Cerita kali ini dilanjutkan dengan Im Sumi yang kembali menegaskan jika agensi individu milik Seongguk itu, ia juga ingin bergabung ke sana. Namun mendengar ucapan Im Sumi sendiri nampak tak hanya Seongguk saja yang merasa begitu terkejut. Namun Soyoung pun juga tentu saja sama-sama kagetnya lalu langsung mempertanyakan kepada Im Sumi jika bagaimana ia bisa mengetahui kabar itu dan kenapa ia juga ingin bergabung. FYI, agensi satu orang sendiri mempunyai arti di mana Seongguk bisa bertindak dan mengambil keputusan sendiri tanpa perintah ataupun kendali dari orang lain. Dan bukan berarti agensi itu hanya berisikan satu orang, yaitu Seongguk sendiri. Jadi untuk meminimalisir kesalahpahaman, maka agensi satu orang akan diubah menjadi agensi individu. Sedangkan mendengar pertanyaan dari Soyoung tadi, Im Sumi pun lantas menjawab jika ia telah memohon kepada sekretaris Yang untuk memberitahunya. Karena bagaimanapun ia kan juga model dari Samjun, jadi ia pun terus memohon kepada sekretaris Yang agar mau memberitahunya. Selain itu, kontraknya dengan Shinsung Entertainment juga baru saja berakhir karena ia merasa sangat kecewa kepada CEO Shin Seong-jun. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk ia bertahan di agensi itu. Dan sekarang, ia hanya ingin bekerja di agensi yang bisa menghargai aktor mereka, atau lebih tepatnya yang dapat memperlakukan dirinya seperti sebuah keluarga. Mendengar penjelasan dari Im Sumi barusan, tentu saja itu sudah cukup untuk membuat Soyoung merasa begitu prihatin. Namun melihat tanggapan dari Soyoung sendiri, nampak Im Sumi tiba-tiba saja bergeser mendekati dirinya, kemudian memerintahkan agar Soyoung dapat memikirkannya baik-baik. Karena bukankah ini adalah kesempatan yang bagus untuk semua orang, di mana ia mendapatkan agensi dan keluarga Seongguk mendapatkan dirinya. Karena bagaimanapun, dirinya itu juga cukup terkenal dan dapat menghasilkan uang dengan baik. Selain itu, ia juga yakin kalau ia bisa membantu agensinya Seongguk untuk berkembang, di mana uang, popularitas, semuanya akan dia berikan ke agensi ini. Sedangkan di saat yang bersamaan, otak jahat Im Sumi pun berpikir jika kalau suatu ia nanti memiliki posisi yang penting, maka ia akan lebih mudah juga untuk menggerakkan segala hal sesuai dengan kemauannya. Lalu tanpa basa-basi lagi, Im Sumi pun juga langsung mempertanyakan kepada Soyoung jika apakah ia bisa memberikan kontraknya sekarang. Mendengar itu, Soyoung sendiri pun tentu langsung menyetujuinya, kemudian hendak langsung membuat kontraknya. Namun di saat yang bersamaan, terdengar seseorang mengatakan jika mereka tidak boleh membuat kontrak ini. Membuat Soyoung maupun Im Sumi sama-sama langsung menoleh. Dan ternyata orang itu adalah Seongguk yang dengan begitu kekehnya mengatakan kepada mereka berdua jika Im Sumi tidak boleh bergabung ke agensi miliknya. Namun, mendengar jawaban dari Seongguk sendiri tentu saja membuat Im Sumi langsung kehilangan semangatnya. Lalu mempertanyakan kepada Seongguk jika apa maksudnya, kenapa ia tidak boleh bergabung. Lalu di saat yang bersamaan nampak pula Soyoung sepertinya sudah mulai merasa kesal, lalu juga ikut mempertanyakan kepada putranya jika apakah maksud dari perkataannya barusan. Namun mendengar pertanyaan dari ibunya, sembari membalikkan badan membelakangi mereka berdua, Seongguk pun hanya menjawab jika entahlah, pokoknya tidak boleh saja. Tetapi setelah itu, terdengar Soyoung mengatakan kepada Im Sumi jika putranya itu tiba-tiba saja bertindak tidak wajar, maka untuk pembahasan lebih lanjut, ia akan membicarakannya langsung dengan manajer Seongguk, yaitu Kim Myung. Namun mendengar ucapan dari ibunya, itu tentu saja membuat Seongguk merasa begitu terkejut. Kemudian menangis sembari mengguling di atas lantai dengan begitu histeris sembari kembali mengatakan kepada ibunya jika ia tidak boleh melakukan itu dan jika dirinya bilang tidak boleh, maka tidak boleh. Namun melihat tingkah Seongguk sendiri tentu saja langsung membuat Soyoung merasa begitu panik dan meminta ia untuk segera menghentikan tangisannya. Soyoung pun juga terdengar mengatakan kepada Im Sumi jika Seongguk sebelumnya tidak pernah bertingkah seperti ini. Namun di saat yang bersamaan, mendengar tangisan dari Hyungnya sendiri tentu saja membuat Mingguk yang awalnya telah tertidur jadi terbangun. Lalu juga ikut-ikutan menangis, membuat Soyoung pun tentu saja merasa tambah panik karena kini kedua putranya sama-sama tengah menangis dengan begitu histeris.
Kemudian sembari berdiri untuk menenangkan putra keduanya, Soyong pun lantas meminta Im Sumi untuk menunggu sebentar, karena kini Mingguk juga jadi ikut terbangun. Mendengar itu Im Sumi sendiri pun tentu saja langsung mempersilahkannya. Namun saat Soyong sudah pergi dari ruangan itu, terdengar dengan begitu dingin Im Sumi mempertanyakan kepada Seongguk jika jadi kenapa bocah itu tidak menyukai dirinya. Mendengar pertanyaan itu sendiri, awalnya Seongguk nampak hanya diam tidak mau menjawab sembari menjulurkan sebelah lidahnya. Tetapi setelah itu, sembari menoel sebelah pipi Seongguk, Im Sumi pun terdengar kembali mempertanyakan jika ia hanya ingin mengetahui apa alasan Seongguk sampai-sampai tidak menyukai dirinya. Namun mendapat perlakuan seperti itu, dengan cepat Seongguk pun tentu saja langsung menepis tangan Im Sumi untuk menjauh. Seraya menjawab di dalam hati jika ia menolak karena niat tersembunyi dari Im Sumi itu terlalu terlihat jelas. Karena Im Sumi juga adalah seorang yang tidak pernah melakukan sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri. Dan sepertinya perempuan ini juga hanya melihat nilai masa depan dari dirinya dan juga perusahaannya, lalu berniat untuk berinvestasi sedikit. Jadi dengan sikap seperti itu, tentu saja Seongguk tidak bisa untuk menerima Im Sumi di perusahaan pribadinya, karena perusahaannya hanya akan menerima orang-orang dari pihaknya sendiri dan tidak memerlukan orang-orang musiman yang datang dan pergi hanya dengan perhitungan pribadi mereka. Terlebih lagi, jika itu adalah perempuan yang dapat dengan mudah membocorkan informasi kepada ayahnya, jadi tentu saja itu membuat Seongguk tambah tidak memerlukannya. Kemudian setelah itu terlihat Seongguk menunjuk Im Sumi lalu dengan dingin mengatakan jika Im Sumi bukanlah bagian dari keluarganya dan Im Sumi pun juga tidak berada di pihaknya. Mendengar ucapan Seongguk yang begitu tajam tentu saja membuat Im Sumi sempat merasa sedikit terkejut lalu hendak menjawab perkataan dari bocah itu. Namun di saat yang bersamaan terdengar Mingguk lagi-lagi mengeluarkan suara tangisan yang begitu histeris. Lalu Soyong yang kini telah membawa Mingguk ke tempat Im Sumi dan juga Seongguk berada pun tentu saja langsung mengucapkan banyak maaf kepada perempuan itu karena Mingguk sama sekali tidak mau berhenti menangis. Mendengar ucapan Soyong, Im Sumi sendiri terlihat hanya diam saja, membuat Soyong pun tentu saja langsung memastikan keadaan dari perempuan itu. Tetapi tiba-tiba saja Im Sumi mengatakan jika ia rasa sudah cukup untuk hari ini. Selain itu sebenarnya ia sendiri jadi semakin tertarik untuk bergabung dengan agensinya Seongguk. Tetapi ia rasa ia harus menunjukkan lebih banyak ketulusan dirinya kepada Seongguk terlebih dahulu. Mendengar tekad dari Im Sumi itu dengan wajah datarnya, Seongguk pun hanya berpikir agar Im Sumi mencobanya saja. Lalu sebelum pergi, Im Sumi pun juga terlihat meletakkan dokumen yang ia bawa dari Samjun. Lalu mengatakan jika dokumen itu akan ia tinggal di sana. Kemudian sembari memasang perlengkapannya kembali, Im Sumi pun juga segera berpamitan kepada Seongguk dan sampai jumpa lagi dalam waktu dekat. Melihat kepergian dari Im Sumi sendiri, Soyong pun hanya bisa berpikir jika perempuan itu datangnya seperti badai dan bahkan perginya pun juga seperti topan. Sedangkan di saat yang bersamaan, Seongguk sendiri hanya bisa berpikir jika bukannya ia meremehkan nilai dari Im Sumi, tetapi hanya saja yang ia butuhkan bukanlah orang yang hanya sekedar lewat di agensinya saja, tetapi ia membutuhkan orang-orang yang benar-benar ingin menjadi bagian dari keluarganya. Tetapi di sela-sela pikirannya itu nampak ekspresi Seongguk tiba-tiba saja berubah menjadi begitu ketakutan kala mendengar ibunya mulai memarahi dirinya dengan mempertanyakan jika apa-apaankah sikapnya tadi di depan Im Sumi itu. Bahkan seberapa terkejutnya ia sampai-sampai langsung pergi begitu saja dan memangnya boleh merajuk di depan orang seperti itu. Melihat kemarahan dari ibunya sendiri, Seongguk pun tentu saja langsung mencoba untuk mencari pembelaan, kemudian mengalihkan pembicaraan ke berkas dari Samjun yang Im Sumi tadi tinggalkan. Mendengarnya sendiri sembari membuka berkas itu, Soyong pun hanya menjawab jika ia belum selesai berbicara dengan Seongguk. Tetapi di saat berkas itu sudah dibuka, nampak raut wajah Soyong langsung berubah kala ia membaca surat di dalamnya yang bertuliskan perihal pengambilan gambar iklan untuk model kontrak eksklusif Jun Seongguk. Di bawahnya tertera pula pesan dari salam sejahtera dari Samjun.
Dengan hormat, mereka ingin mengajukan permohonan pengembalian gambar iklan produk terbaru dari Samjun untuk musim semi yang akan datang, dengan Seongguk sebagai model eksklusifnya. Keesokan harinya di sebuah perumahan di sekitar perbukitan, nampak ada mobil hitam datang ke sana. Dan ternyata itu adalah mobil yang digunakan untuk membawa Seongguk, ibu dan juga adiknya ke sana. Kemudian saat mulai berjalan memasuki area syuting dengan begitu kagum, Soyoung pun juga mengatakan jika tidak ia sangka ada tempat seperti itu di Seoul. Dan di saat yang bersamaan, nampak ada sutradara Junhae yang baru saja keluar dari dalam bangunan di sekitar sana, kemudian langsung memanggil Seongguk dan juga ibunya. Mendengar panggilan dari sutradara Junhae, Seongguk pun tentu saja langsung tersenyum begitu senang, lalu langsung balik memanggil sutradaranya itu. Setelahnya terdengar pula Soyoung mempertanyakan kepada Junhae jika apakah syuting kali ini Junhae yang akan menyutradarainya. Mendengar pertanyaan dari Soyoung sembari tersenyum ramah, Junhae pun langsung menjawab jika sepertinya pihak Samjun itu cukup terkesan. Setelah itu Junhae pun juga mengatakan jika sekarang Mingguk sudah besar ya, dan Seongguk juga makin tampan saja. Di saat yang bersamaan, Soyoung pun juga mengatakan jika bahkan pihak sponsor sampai-sampai memberikan pakaian khusus untuk dikenakan Seongguk hari ini. Mendengar itu, Junhae sendiri pun langsung memujinya dan mempertanyakan jika merek baju apakah yang tengah Seongguk kenakan itu. Mendengar pertanyaan dari Junhae, Soyoung pun lantas menjawab jika kalau tidak salah mereknya bernama Petit Chocon. Petit Chocon sendiri artinya adalah anak babi dalam bahasa Prancis. Padahal Seongguk sendiri sudah cukup khawatir karena berat badannya yang bertambah. Lalu di saat yang bersamaan, nampak mobil hitam milik Jaehyung datang ke lokasi tempat Seongguk akan melakukan syuting. Kemudian terdengar manajernya mengatakan jika mereka sudah sampai di tempat yang Jaehyung inginkan. Mendengar itu Jaehyung pun sempat bergumam sejenak. Kemudian sembari menatap Seongguk yang tengah digendong oleh Junhae, Jaehyung pun langsung mengatakan jika ia sudah lama tidak bertemu dengan bocah itu. Mendengar ucapan Jaehyung sendiri, seseorang di sampingnya pun lantas mempertanyakan jika sepertinya anak itu ya yang Jaehyung katakan sering ia dukung dengan sepenuh hati. Mendengar pertanyaan itu sendiri, Jaehyung pun langsung menjawab jika itu benar, dan ternyata orang yang berada di samping Jaehyung itu adalah Jun Jushin, atau lebih tepatnya kakek dari Seongguk di kehidupan yang dulu. Setelah itu terdengar Jaehyung memerintahkan ayahnya untuk hati-hati saat turun dari dalam mobil. Lalu terlihat kini dengan begitu gagah, Jushin pun telah turun dari mobil. Namun setelah itu dengan senyum mengejeknya, Jushin pun juga terdengar memerintahkan Jaehyung agar tidak memperhatikan ia layaknya seperti orang tua, hanya karena ia berpura-pura sedikit sakit di depan media. Mendengar ucapan ayahnya itu sembari membenarkan kacamatanya, Jaehyung pun hanya menjawab jika mana mungkin ia berpura-pura. Lalu setelahnya sembari menatap Seongguk dari kejauhan, Jushin pun juga mengatakan kepada Jaehyung jika ia sudah melihat proposal yang telah ia ajukan. Katanya ia sedang menyiapkan iklan yang ramai dan berisik dengan aktor anak-anak sebagai fokusnya. Namun Jushin malah menjadi bingung dan mempertanyakan kepada Jaehyung jika apakah yang sebenarnya tengah putranya itu pikirkan. Padahal iklan di Samjun itu selalu bernuansa tenang dan juga berkelas. Mendengarnya, Jaehyung pun langsung menjawab jika ia pikir ini adalah perubahan yang memang harus dilakukan untuk saat ini, karena gaya iklan terbaru sekarang juga seperti itu. Dan memang sudah waktunya Samjun melepaskan citra lama yang kaku dan membosankan. Tetapi mendengar ucapan anaknya sendiri tentu saja membuat Jushin merasa sedikit tersinggung. Lalu mempertanyakan kepada Jaehyung jika jadi apakah menurutnya cara dari Jushin itu sudah kuno dan tua. Begitukah maksudnya? Sedangkan di dalam hatinya sendiri Jushin pun hanya bisa berpikir jika anaknya itu memanglah benar-benar tidak sopan dalam berbicara. Mendengar pertanyaan dari ayahnya sendiri dengan keringat yang mulai membasahi wajahnya, Jaehyung pun hanya menjawab dengan memerintahkan agar ayahnya itu tidak salah paham. Setelahnya sembari berjalan meninggalkan Jaehyung, Jushin pun hanya berucap agar Jaehyung melakukan apapun yang ia mau.
Karena kalau melihat caranya berbicara dengan yakin begitu, sepertinya Jaehyung itu memang cukup percaya diri. Mendengar jawaban dari ayahnya sembari berdeham, Jaehyung pun hanya bisa menjawab di dalam hati. Jika ternyata ayahnya itu memang cukup peka juga. Di saat yang bersamaan, Jushin pun juga mempertanyakan kepada Jaehyung jika jadi siapakah sebenarnya anak yang sedang digendong oleh Junhae itu. Apakah yang sebenarnya anak itu miliki, sampai-sampai membuat Jaehyung bisa jadi seperti ini. Mendengar pertanyaan ayahnya, Jaehyung pun lantas menjawab jika Seongguk itu adalah sebuah bentuk investasi masa depan. Namun mendengar kata investasi, tentu saja itu pun membuat Jushin merasa begitu terkejut. Lalu mempertanyakan kepada putranya itu jika apakah yang sebenarnya dimiliki oleh anak sekecil itu sampai-sampai layak untuk disebut investasi. Lalu kini kita pun diperlihatkan flashback beberapa hari yang lalu di mana Jaehyung yang tengah sibuk mengurus berbagai pekerjaan mempertanyakan kepada Im Sumi yang berada di sampingnya jika apakah ia benar-benar berniat untuk bergabung dengan agensi individu miliknya Seongguk. Padahal ia bisa saja masuk ke agensi yang lebih besar jika ia mau. Namun mendengar saran dari Jaehyung sembari tersenyum manis, Im Sumi pun hanya menjawab jika Seongguk itu adalah investasi. Karena dunia hiburan maupun periklanan sudah tidak sama seperti dahulu lagi, dan sekarang yang terpenting adalah pendekatan yang ramah dan mudah diterima oleh publik. Seongguk sendiri kan juga sudah menjadi aktor terpopuler di tahun ini. Jadi jika Im Sumi bisa berada di samping Seongguk, maka citranya juga sudah pasti dapat disesuaikan dengan iklan pasar. Dengan begitu, ini adalah kesempatan investasi masa depan yang sangat baik karena anak itu juga akan menjadi figur yang besar di suatu saat nanti. Kembali lagi ke masa kini, terlihat Jaehyung merasa sedikit terkejut kala ayahnya tertawa dan memerintahkan dirinya untuk melihat Seongguk yang kini tengah fokus memperhatikan selembar skrip. Lalu Jushin pun juga mempertanyakan jika apakah bocah itu memang sudah bisa membaca. Mendengar pertanyaan dari ayahnya sendiri, Jaehyung pun langsung menjawab jika ia dengar katanya meskipun baru berusia 3 tahun, Seongguk sudah bisa membaca huruf. Mengetahui fakta itu tentu saja membuat Jushin merasa begitu kagum, lalu menjawab jika itu bukankah terlalu cepat, sedangkan Jaehyung sendiri saja baru bisa membaca saat berusia 5 tahun. Kemudian dengan ekspresi sedikit kecewa, Jushin pun juga mengatakan kepada Jaehyung jika andai saja jika Seongguk itu adalah anak dari Jaehyung sendiri. Mendengar ucapan ayahnya barusan tentu saja membuat Jaehyung merasa sedikit terkejut. Lalu sembari berjalan membelakangi Jaehyung, ayahnya pun juga kembali mengatakan jika cucu-cucunya yang sekarang tidak ada satupun yang benar-benar memuaskan. Mendengar itu sendiri, Jaehyung pun menjawab jika ya begitulah, ia juga hanya bisa menyesal dan juga menyayangkannya. Lalu setelah itu terdengar Seongguk mempertanyakan jika apakah ada seseorang yang sedang membicarakan hal buruk tentangnya, karena tiba-tiba saja telinganya terasa gatal. Sedangkan setelah membaca skrip itu sendiri, Seongguk pun juga langsung berpikir jika kali ini iklannya adalah produk vacuum cleaner terbaru dari Samjun. Sedangkan ia sendiri sudah memahami keseluruhan dari alur iklannya. Kemudian dengan wajah super seriusnya, Seongguk pun juga kembali berpikir jika ia yakin kalau iklan ini sangatlah penting karena akan menentukan arah bisnis Samjun ke depannya. Jadi akan ia selesaikan iklan ini dengan luar biasa dan menaikkan harga dari dirinya dengan lebih tinggi lagi. Namun saat Seongguk tengah asyik berpikir, tiba-tiba saja seseorang memanggil namanya. Mendengar panggilan itu, tentu saja membuat Seongguk langsung memalingkan wajahnya dan alangkah terkejutnya ia saat mengetahui bahwa yang memanggil dirinya itu adalah para anggota dari JAS. Kemudian terlihat para anggota JAS kini saling menyikut satu sama lain untuk dapat melihat Seongguk terlebih dahulu. Tak lama setelah itu nampak Jaehyun mendekati Soyeong yang tengah menggendong Mingguk lalu menyapa dan memuji jika ia tambah cantik saja. Mendengar ucapan Jaehyun sendiri, itu tentu saja membuat Seongguk merasa begitu murka sembari berpikir agar Jaehyun berhenti melakukan itu.
Di sisi lain terlihat dengan senyum ramahnya, Taehyung mempertanyakan kepada Seongguk jika ia baik-baik saja kan. Mendengar pertanyaan itu, Seongguk pun langsung mengiyakannya. Tetapi di saat yang bersamaan, ia juga kembali berpikir jika sepertinya keadaan para member Jas itu jauh lebih baik daripada dirinya, karena wajah mereka terlihat sangat bersinar. Setelahnya, terdengar pula salah satu member Jas mengatakan jika mereka benar-benar hidup dengan sangat baik dan semua itu berkat Seongguk. Ia memang benar-benar penyelamat mereka semua. Tetapi mendengar ucapan member Jas yang terlalu berlebihan, Soyoung pun lantas mempertanyakan jika kenapa itu semua karena Seongguk. Mendengar pertanyaan itu, Lukas pun langsung menjawab jika lagu utama mereka yang dipilih oleh Seongguk berhasil bertahan selama 30 minggu di peringkat pertama. Mengetahui itu sembari menutup mulutnya takjub, Soyoung pun lantas mempertanyakan jika apakah yang dimaksud oleh Lukas adalah lagu yang waktu itu. Bahkan berkat lagu itu, kini para member Jas juga telah dikenal sebagai grup terkenal. Setelah mendengar semua itu sembari menyugar rambutnya ke belakang, Seongguk pun dengan begitu percaya diri berpikir jika lihatlah bocah-bocah itu. Semua berjalan lancar ketika mereka semua mengikuti apa yang telah disarankan oleh dirinya. Lalu sembari menunjuk para anggota Jas, Seongguk pun lantas meminta mereka untuk membalas budi. Mendengar perkataan Seongguk sembari mengangkat tubuh kecilnya, Taehyung pun lantas menjawab jika tentu saja mereka akan membalas budi dan Seongguk juga bisa mengatakan apapun yang ia mau. Namun setelah itu dengan wajah pusingnya, Seongguk pun hanya menjawab jika ia merasa terkejut karena tiba-tiba diputar-putar seperti itu oleh Taehyung. Tetapi setelahnya dengan ekspresi begitu menyeramkan, Seongguk pun juga kembali mengatakan jika Taehyung mempunyai apapun bukan. Tetapi saat Taehyung baru saja hendak menjawab, terlihat sutradara Junhae tiba-tiba saja menepuk kedua tangannya lalu mengatakan jika karena semuanya sudah berkumpul, bagaimana kalau mereka memulai syutingnya sekarang. Mendengar pertanyaan itu tentu saja langsung mendapat persetujuan dari semua orang yang berada di tempat itu. Tak lama kemudian terlihat Taehyung yang sedang menggendong Seongguk mengatakan jika lokasi syuting kali ini terlihat sangat luar biasa. Di saat yang bersamaan terdengar pula asisten sutradara memanggil Byeom-seon dan Jaehyun untuk datang mendekati dirinya. Mendengar itu mereka berdua pun tentu saja langsung menurutinya. Di sisi lain nampak Taehyung masih terpana dengan lokasi syuting mereka saat ini lalu mempertanyakan jika sebenarnya ada berapa banyak kamera di sana. Namun setelahnya terdengar Seongguk memanggil Taehyung lalu mempertanyakan jika di manakah Mikael berada. Tetapi mendengar pertanyaan itu sendiri tiba-tiba saja semua anggota Jas langsung mematung di tempat. Sedangkan Soyoung sendiri juga langsung mempertanyakan hal yang sama jika ngomong-ngomong Mikael memang tidak pernah terlihat. Namun mendengar pertanyaan dari Seongguk tadi, sembari menurunkan tubuh bocah itu, Taehyung pun langsung menjawab jika bisa dibilang Mikael itu sudah keluar dari grup. Mengetahui fakta itu sendiri tentu saja membuat Seongguk merasa begitu terkejut, lalu langsung mempertanyakan jika kenapa Mikael bisa keluar dari grup ini. Mendengar pertanyaan Seongguk, Taehyung pun langsung menjawab jika sebenarnya Mikael sendiri yang bilang ingin keluar dari grup setelah dimarahi karena melakukan kesalahan. Mikael langsung menjadi murung. Lalu suatu hari ia mengatakan jika ia merindukan keluarganya dan dia langsung keluar dari grup begitu saja. Taehyung sendiri bahkan tidak sempat untuk menahannya. Namun mendengar penjelasan dari Taehyung sendiri, Seongguk pun langsung berpikir jika itu semua tidak masuk akal karena di kehidupan sebelumnya Mikael memang sempat membuat berbagai masalah, tetapi pada akhirnya ia tetap bertahan di Jas sampai akhir. Dia baru pensiun dan menghilang setelah melakukan sejumlah tindak kriminal. Padahal segala perkembangan perjalanan persis seperti di kehidupan sebelumnya, selain pertemuan Seongguk dengan Mikael, dan apakah jangan-jangan masa depan itu memang bisa dirubah?
Tetapi di tengah rumitnya pikiran Seongguk, tiba-tiba saja terdengar seseorang menegur beberapa anggota JAS dan mempertanyakan jika apakah yang tengah mereka lakukan. Lalu tanpa basa-basi, Seongguk pun langsung menoleh ke belakang. Kemudian terlihat kini asisten sutradara tengah melerai pertengkaran antara Jaehyun dan juga Beom-seon. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.